Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen berbagi informasi yang penting nih berkaitan dengan contoh undangan kerja palsu. Ini ada informasi teman-teman dari salah satu temanku yang ada di grup lowongan kerja komunitasku ya. Jadi ada informasi contoh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan suatu instansi kayak gitu. Nah, yuk teman-teman kita diskusi bareng aja. Nanti silahkan dicocokkan apakah teman-teman sudah pernah memperoleh ini. Jadi ini adalah contoh undangan kerja palsu ya, rekrutmen palsu dari Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Nah, ini teman-teman gawat nih ya. Ini contoh undangan kerja palsu, filenya aku peroleh. Ini usianya belum ada 1 bulan yang lalu nih filenya aku peroleh ini. Ada nggak teman-teman yang dapat file ini? Atau pernah dapat file ini? Atau sejenis ini? Simpelnya adalah ini adalah contoh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan Pusat Jantung Nasional Harapan Kita atau Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Nah, teman-teman, kita langsung aja teman-teman ya, identifikasi gimana sih kita menentukan kalau undangan ini tuh sebenarnya adalah undangan palsu? Asumsinya adalah teman-teman semua nggak ngerti ya kalau ini palsu ya gitu. Jadi caranya gini teman-teman. Teman-teman tinggal buka aja ke website resminya. Nih website resminya dari Pusat Jantung Nasional tadi ya. Nih teman-teman bisa buka di sini ya. PJNHK gitu. Pusat Jantung Nasional Harapan Kita.go.id ini di bawahnya Kemenkes ya. Teman-teman akses aja website resminya ini. Rumah Sakit Jantung ini ya teman-teman ya. Harapan kita ini. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat informasi yang akan muncul di sini teman-teman. Ini adalah official informasi yang akan teman-teman peroleh dengan mengunjungi sosial medianya. Website resminya inilah, Facebooknya, Instagramnya, ya kan, hotline-nya, teleponnya, gitu. Jadi ini adalah informasi-informasi resmi. Nah, di sini ada apa yang harus kita lakukan pada saat kita dapat undangan ini. Misalkan kita nggak ngerti ya undangan ini ya, kita baca-baca dulu aja di sini teman-teman. Jadi di website resminya ini kita geser-geser, teman-teman nanti pasti akan ngelihat suatu informasi ya. Di sini tuh pasti ada informasi yang teman harus curiga di sini. Nah, tawaran permintaan mencurigakan gitu. Hati-hati, silahkan menghubungi ke mereka lah intinya kayak begitu. Tapi karena kita sedang berhubungan dengan proses rekrutmen, maka kita harus cari informasi rekrutmen di official websitenya ini teman-teman. Harapan kita ini ya. Lalu di mana nih kita ngeceknya? Teman-teman tinggal buka di bagian ini teman-teman, informasi. Kemudian pada saat udah klik bagian informasi, di sini tuh ada ini info rekrutmen. Nah, teman-teman klik aja di bagian sini info rekrutmen. Nah, ini adalah info-info resmi rekrutmen dari rumah sakit ini, teman-teman. Semua informasinya tuh jelas di sini. Pengumuman rekrutmennya, ini kalau ada proses seleksinya, perubahan jadwal dan lain-lain. Ini informasi-informasi resmi di sini. Nah, coba kita buka salah satu ya, lokernya. Kita coba loker tertentu, kita coba klik. Maka kita akan masuk ke halaman loker officialnya. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah loker-lokernya nih, teman-teman. Informasinya dari sini. Jadi, teman-teman kalau misalkan mau cari informasi rekrutmen dari Pusat Jantung Nasional Harapan Kita itu di sini, teman-teman. Ya. Jadi tinggal diklik aja kayak gini. Nanti teman-teman akan masuk tuh ke halaman resminya. Nah, ini contohnya adalah pengumuman seleksinya gitu. RSJ PD Harapan Kita. Nah, akan masuk ke sini gitu. Dan ini informasi resminya tuh kayak gini, teman-teman. Ya. Ini adalah contoh informasi resminya. Bisa dilihat nih. Infonya kayak gini. Nah, dengan melihat info kayak gini, teman-teman, ya, kita nanti akan tahu apa nih. Kita akan masuk ke sini. Ini kan halaman-halaman karirnya tuh akan diupdate ke sini nih, teman-teman ya. Pendaftaran online-nya ke sini dan lain-lain. Ini coba linknya dibuka aja, teman-teman. Kalau ini linknya kita coba buka, ya. Nah, teman-teman di sini sambil bisa lihat-lihat ya. Di sini aja dulu ketentuan lain. Nah, ini aja dulu deh yang dibaca ya nih.
Pelamar tidak dipungut biaya apapun selama proses rekrutmen. Jadi nanti kalau dapat undangan kayak tadi, ada suatu biaya-biaya yang dikenakan, berarti jelas palsu. Ya, terus menjanjikan kelulusan dengan lain-lain, ini mungkin kayak gratifikasi juga ya gitu. Ini jelas palsu. Jadi semua proses rekrutmen itu nggak ada bayar-bayar teman-teman. Ya, linknya tadi kalau misalkan mau kita buka juga kayak gini teman-teman ya. Pengumuman-pengumumannya itu nanti bisa diakses di sini, rekrutmennya akan diakses di sini gitu. Jadi nggak ada informasi-informasi yang lain dan nggak ada biaya-biaya tadi. Artinya apa? Dari officialnya Pusat Jantung Nasional Harapan kita ini kita tahu bahwa nggak mungkin ada disuruh biaya biaya dikenakan biaya-biaya. Nah, dengan bermodalkan informasi itu, kita coba buka file PDF yang teman-teman peroleh di sini. Ini ada 7 halaman info undangan palsunya. Nah, teman-teman di sini kita coba cari ya kemungkinan kerugian finansial yang akan muncul. Ya, ini pinter banget nih ya. Seolah-olah kalau yang nggak ngerti ini kasihan teman-teman fresh graduate ya yang nggak tahu ya. Ini. Ya, kita lihat dulu per halaman yuk. Dari mana penipuannya? Kita lihat halaman pertama. Ada nggak kira-kira kemungkinan kerugian finansial yang akan dikenakan di sini? Kalau di sini nggak ada di halaman pertama, tapi halaman pertama ini si penipunya itu udah berusaha masukin sugesti nih teman-teman. Ini kata karyawan dan kata PJNHK ini ditebelin gini bukan karena mereka typo ya, tapi karena mereka memang sengaja mau memasukkan istilah-istilah ini dalam ingatan kita, dalam bawah sadar kita gitu bahwa oh ini Pusat Jantung Nasional loh, PJN PJN karyawan PJN gitu itu untuk digituin. Nah, halaman pertama ini nggak ada ya kerugian finansial yang bisa kita lihat. Di halaman kedua ini isinya cuma daftar-daftar nama dan aku yakin mungkin ada nama-nama orang asli, tapi nggak kelihatan lah di situ kerugiannya. Nah, di halaman kedua yang bagian paling bawah nih, ini di sini kok ada kemungkinan kerugian finansial yang bisa kita baca nih. Batas reservasi etiket kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu pola yang disukai sama penipuan-penipuan lowongan pekerjaan yang minta biaya gitu. Bahwa orang tersebut dikenakan biaya tapi diburu-buru gitu. Buruan transfer jam sekian ya kayak gitu. Kenapa kok dikasih waktu gini? Biar orang itu buru-buru, nggak sempat berpikir secara jernih, nggak sempat diskusi tanya sana sini ini asli atau enggak kayak gitu. Akhirnya ya nanti kemungkinan apa ya ditipu gitu. Ini jelas penipuan ini kontak person ini tim rekrutmen ini pasti kontak-kontak palsu ini teman-teman kalau mau hubungin ini mungkin masih aktif ya ini ya mungkin ya. Nih di sini ada reservasi pemesanan tiket, bagian tiketing dan lain-lain. Ini bagi teman-teman yang belum tahu ya gitu. Semua perusahaan dalam proses rekrutmennya, apalagi yang berkaitan dengan pemerintah, perusahaan swasta besar, bereputasi bagus ya, tidak mungkin akan bekerja sama dengan travel agent atau bagian-bagian tertentu untuk apapun itu. Ada biaya akomodasi lah, biaya transportasi lah, dan lain-lain gitu. Jadi ini adalah contoh penipuannya ya. Di halaman kedua kita bisa melihat nih, kerugian finansial yang dikenakan gitu dan itu nggak mungkin ada di proses rekrutmen perusahaan gitu apalagi perusahaan sebesar ini kita lihat ke halaman ketiga ini nah ini halaman ketiga juga muncul lagi nih teman-teman ini adalah contoh penipuan-penipuannya udah jelas malah lebih jelas daripada yang tadi ya ini aku zoom out jadi di sini tuh ada beberapa poin yang menunjukkan tadi kerugian finansial ini aku kasih garis bawah ya teman-teman ya nih reservasi tiket menjemput menginap sementara mengantar ya kan akomodasi, biaya akomodasi. Terus apa nih, misalkan nih, refund, biaya transportasi, beban sementara ditalangi, akomodasi digantikan, pembayaran. Nah, kayak gitu, kayak gitu. Ini istilah-istilah ini, istilah-istilah kerugian finansial ini, itu satu klaster informasi yang intinya sama gitu. Seolah-olah tuh teman-teman tuh di sini lagi disugesti. Tadi aku bilang bahwa ya, yang di bold-bold ditebelin kayak gini, ini adalah cara penipunya berusaha mensugesti kita dari jarak jauh menggunakan kata-kata gini. Mustahil bagi kita untuk menghafalkan semua kosakata, tapi yang perlu mereka tanamkan dalam kepala kita tuh cuma keyword aja gitu. Bayangkan orang yang buru-buru, keburu-buru seneng gitu ya, dapat undangan tes dari PJN, apalagi di bawahnya Kemenkes nama besar gitu. Terus tiba-tiba disugesti aja di sini, oh ini loh PJNHK rekrutmen
akomodasi, ah nggak apa-apa ini bayar-bayar dulu nanti juga digantikan nih, ada bahasa ditalangi dulu gitu-gitu. Itu akhirnya orang akan buru-buru impulsif gitu langsung transfer gitu, padahal ya itu ditipu. Jelas ini ya di halaman ketiga ini penipuannya kelihatan jelas kayak gitu, suruh bayar-bayar gitu. Terus masuk ke halaman keempat. Halaman keempat ini juga ada penipuannya udah jelas juga di sini ya. Ini ada konfirmasi kehadiran reservasi tiket, ini pasti penipuan juga. Pengembalian dana ini nggak bakal dikembalikan sampai kapanpun, udah jelas penipuan juga. Itu adalah kerugian finansial yang akan muncul ya. Yang di bawah-bawah sini ini nggak usah terlalu dibaca detail. Biasanya tuh undangan palsu tuh akan tetap menyantumkan hal-hal kayak gini untuk bikin fokus kita tuh tepat cah aja gitu. Ya, kita akan turun ke halaman 5. Halaman 5 ini juga sama, ini untuk mecah fokus saja, mecah fokus dan konsentrasi. Dan di sini hati-hati juga, jangan sampai lengah karena di sini tuh ada tulisan nih, seleksi masuk tidak dipungut biaya. Ini tuh sebenarnya buat apa? Merusak logika teman-teman. Di halaman-halaman awal tuh seolah-olah, oh biaya-biaya itu tuh nggak termasuk ini loh gitu. Buktinya nih di sini ada statement ini gitu. Padahal yang halaman awal tadi yang sengaja teman-teman bisa lihat di sini nggak ada yang di bold-bold aneh di dalamnya. Kenapa? Karena ini bukan bagian dari sugesti gitu. Ya, jadi hati-hati. Ini walaupun ada kalimat ini di bagian sini, ini enggak gitu. Jelas penipuan gitu. Kita masuk ke halaman 6, tanya jawab. Ini mereka yang tanya sendiri dan jawab sendiri ya sebenarnya just etiket. Ya udah. Ini soal penipuan tadi. Apa sih itu etiket dan lain-lain? Ini adalah cara terakhir mereka untuk mensugesti pada saat di awal-awal itu orang ragu gitu. Padahal sebenarnya udah jelas ya di halaman awal-awal tadi. Dan jelas-jelas palsu teman-teman. Yang udah ada bentuk-bentuk kayak gini adalah contoh palsu. Kalau teman-teman udah terbiasa nonton dari channel YouTube ya, teman-teman tinggal buka YouTubeku aja. Ini adalah channel YouTubeku. Ya, teman-teman dari channel YouTubeku ini buka aja di bagian playlist. Gitu, diklik aja bagian playlist. Kemudian dari bagian playlist nanti teman-teman tinggal buka di playlist yang aku kasih judul contoh atau kumpulan undangan kerja palsu. Itu isinya tuh adalah aku pembahasan undangan-undangan kerja palsu yang sebagian besar tuh bentuk-bentuk undangan palsunya tuh kayak gini teman-teman. Jadi formatnya mirip, paling halamannya beda tuh. Ada yang 5, 4, 5, 6, 7 halaman. Terus nama-nama perusahaannya beda. Tapi untuk dari pola yang ada di halaman dalamnya, ya itu mirip-mirip banget teman-teman gitu. Buka aja di playlist. Nah ini teman-teman tinggal buka playlistku ini, kumpulan undangan kerja palsu gitu. Di sini udah banyak sekali nama-nama perusahaan besar, baik itu BUMN maupun swasta, yang videonya udah aku upload jenis ini. Nih, udah berapa nih videonya nih? 29 video ditambah video ini apa-apa jadi 30 tuh. Ini nama-nama besar. Ini silahkan teman-teman yang belum familiar dengan undangan kerja palsu, silahkan buka aja playlist ini juga buat dipelajarin gitu ya. Jadi biar nggak ketipu gitu. Udah sesimpel itu sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi silahkan hati-hati. Udah dikasih tahu oleh ini ya teman-teman ya, PJN gitu bahwa nah itu rekrutmennya ada di sini dan nggak ada yang mengeluarkan biaya-biaya gitu. Paling sementara dari aku itu terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang pernah dapat undangan penipuannya ini bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.